hadir di sini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan seperti biasa dari kuliah subuh kami setiap minggu. Salawat dan salam sampai kepada Ibu Nabi dan Muhammad SAW yang telah menjadi penerangan kita semua. Semoga dia tetap menjadi pengikut dari umat Islam sampai akhir zaman, insyaallah. Sebelum acara kita mulai, mari kita panjatkan doa kepada utamanya orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Jika beberapa hari yang lalu kita sudah ditinggalkan untuk selamanya dari salah satu jemaah kita, yaitu Bapak Haji Asrofil, juga jemaah Ibu almarhum Ibu dari orang tua Bapak Keluarga, semuanya dari RT 6. Semoga beliau diterima sisinya dari ampuni segala dosa-dosanya di masa hidupnya. Juga keluarganya yang ditinggalkan semoga tabah dan mengalami kenyataan. Al-Fatihah. Terima kasih pada jemaah. Mari kita mendengarkan doa dari Bapak Ustaz Haji Mariono SHG yang akan membawa tema kali ini adalah muharram. Apa yang kita sampaikan dengan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Pak. Iya, sama suaranya ada plastiknya. Oke, diselesaikan dulu nanti rotinya. Oh iya Pak, ada pesan dari panitia pembangunan masjid. Karena kita akan merenovasi masjid ini akan berubah bentuk dari awal, maka untuk itu dari Pemda minta di perubahan dengan perizinannya. Dengan syarat-syarat itu kita harus tanda tangan dari antara jemaah lingkungan kita. Nanti ada edaran yang akan tanda tangani kita bersama sambil berjalan mungkin Pak. Kita pilih itu tanda tangan. Ini hanya untuk persyaratan untuk dapat izin pendidikan bangunan ini. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh masjid Al-Aqsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang istimewa, ada yang sangat istimewa. Artinya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu
karena segala sesuatu itu baik dan lebih baik, atau istimewa, lebih istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita rahmat yang luar biasa banyaknya kepada kita dengan penciptaan-penciptaannya itu, manakala kita bisa merenung dan memahaminya. Kuliah itu kita pada pagi ini adalah tentang Muharram. Muharram dalam arti bukan bulan, tapi bulan-bulan haram. Karena ada apa padanya satu. Sebenarnya kuliah sebelum kita ini hanya menafsirkan surat 9 ayat 36 tentang peristiwa-peristiwa itu. Bunyi ayatnya adalah Inna iddat asyhur inda Allah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, memang sudah dari dulu. Yang namanya bulan itu ada 12. 12 di antaranya ada 4 bulan yang oleh Allah dimuliakan, oleh Allah diharamkan, oleh Allah diagungkan. Itu namanya haram. Haram itu diagungkan dan dimuliakan. Inilah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menganiaya diri kalian pada 4 bulan itu. Ini diperdebatkan para ulama. Jadi kata-kata di fihinna itu ada yang menyatakan di 12 bulan yang ada, tapi rajihnya adalah kembali kepada 4 bulan itu. Qafatul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita merenungi ayat ini lewat bahasa tekstualnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan kepada kita bahwa yang namanya berbuat dosa itu utamanya dilarang ketika 4 bulan yang ada itu. Walaupun pada hakikatnya semua bulan, setiap hari, setiap detik kita tidak dibenarkan untuk berbuat aniaya. Inilah bentuk perbedaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam sesuatu. Yang namanya waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Satu utama, yang satu lebih utama dari yang lain. Misalnya waktu siang sama malam. Oleh para ulama, yang namanya waktu siang sama malam itu lebih utama waktu malam daripada waktu siang. Dalilnya banyak. Al-Quran setiap kali berbicara masalah waktu, selalu yang dia sebutkan adalah malam dulu, baru siang. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat Al-Lail, tapi tidak ada surat An-Nahl. Ada kata dalam Al-Quran surat An-Nahl? Yang ada surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqa az-zakara wal-unsa. Tadi surat yang kita baca pada surat subuh itu, ayatnya juga begitu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu malam hari itu untuk berselimut, istirahat, berzikir kepada Allah
Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa waktu malam itu afdal minan nahari, lebih baik daripada waktu siang. Alasannya apa? Karena waktu malam itu adalah waktu yang paling hebat, paling baik, paling nyaman, tenang untuk digunakan bertakarruf, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsinya, di sepertiga malam itu Allah selalu turun ke langit bumi ini. Lalu ditanya, mana orang-orang yang pada sepertiga malam ini berdoa, aku akan kabulkan. Mana orang-orang yang beristighfar, aku akan maafkan dosanya. Mana orang-orang yang bertobat, aku akan terima tobat. Dicari oleh Allah di sepertiga malam. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita hari ini diajak diskusi sama yang menenangkan badan kita, yang mengenakkan badan kita, sama hidangan, sama pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya waktu malam itu. Mulai dari hadis Bahrain, ada aturan sunnah kenapa kita disuruh nutup pintu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita disunahkan untuk nutupin semua bejana yang tadinya terbuka, suruh ditutupin kalau maghrib. Tapi setelah maghrib itu pekerjaannya kita bukan disuruh lihat televisi mulai sampai jam 12, tetapi yang disuruh oleh Nabi adalah bagaimana kalian lalu bisa beribadah hebat sampai habis maghrib sampai isya, ini kan waktunya nggak boleh dibuang-buang. Saking mahalnya itu waktu malam. Nah, kita tinggal disodorkan sama dunia perang, diskusi antara kenyamanan pikiran, hati, sama badan kita, mana yang lebih nyaman? Baca Al-Quran, zikir banyak-banyak, atau nonton akademisi materi-materi itu. KDI, akademisi dapur, akademisi pop, ketawa, macam-macam pokoknya. Itu acaranya dari jam 9 sampai nanti jam 12 malam. Kalau kita menikmati hidangan itu, maka bisa dipastikan waktu malam kita itu berlalu. Maksudnya berlalu, bangun malamnya lewat, subuhnya lewat, dan macam-macam lain. Padahal ini waktu yang luar biasa. Al-Quran informasikan kepada kita wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Waktu malam. Dan disebabkan waktu malam itu kalian bangun. Itu masalah waktu malam. Di dalam satu minggu, satu pekan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 7 hari yang selalu berputar di hadapan kita ini ternyata juga enggak sama. Allah menciptakan satu hari yang paling istimewa dari itu, Jumat. Hari Jumat tidak sama dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Ahad. Tidak sama. Sampai-sampai dulu artinya perdebatan panjang lebar. Ketika teman-teman Yahudi Nasrani menjadikan hari-hari Sabtu sama Ahad itu adalah hari istimewanya mereka, maka lalu Allah bikin beda. Hari Jumat itu adalah hari Ayatul Muslim fil alam. Idul Fitrinya orang Islam sepekan sekali adalah di hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu istimewa? Nomor 1, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslimnya, hari Jumat itu di mana Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dipertemukan, Nabi Adam diturunkan, Nabi Adam diterima tobatnya, hari kiamat akan terjadi. Hari Jumat itu juga semua malaikat itu menunggu datangnya hari kiamat itu. Hanya sebagian kecil manusia yang tidak mau menunggu hari kiamat itu datang. Sebagai bentuk fakta kebenaran dari hadis ini adalah kalau malaikat para jin itu nunggu datangnya hari kiamat setiap hari Jumat,
Dan manusia tidak mau menunggu itu, maka alhamdulillah hari ini kita lihat manusia ketika hari Jumat pekerjaannya tidak ada, kalau bahasa istilah kita itu kok nunggu hari kiamat akan datang. Faktanya mana? Hari Jumat masjid ini sebelum jam 12 tidak penuh sama paujiannya. Jamaahnya itu penuh setelah masuk jam 12. Jam 12 berapa? Jam 12 lebih 22 menit atau komat Jumat baru dia datang. Giliran ada yang datang dari jam 10, duduknya paling di belakang, sendera di belakang, ngantuk duluan. Padahal aturannya Nabi disuruh nunggu. Jangan-jangan itu hari Jumat terakhir lalu kiamat datang. Nah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita kalau hari Jumat datang itu semuanya disuruh dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena Idul Fitri atau hari rayanya umat Islam seminggu sekali. Buat ibu-ibu, kalau mau ganti spray itu hari Jumat. Kalau mau makan enak hari Jumat. Hari Jumat. Dan yang terkenal di umat Islam ini malah kalau hari Jumat katanya disuruh besar, katanya berkumpul membunuh 1000 setan. Saya nggak tahu dari yang disuruh sama Nabi itu, kalau pagi di hari Jumat kita disuruh mandi besar, betul. Artinya apa mandi besar di hari subuh dari Jumat? Biar dia itu pergi ke masjid pagi-pagi, lalu iktikaf, baca sholawat karena hari Jumat. Nah, cuma daripada mandi doang, baru sampo gak ngapa-ngapain, nah, mungkin rentetannya sama itu gitu. Daripada gak ngapa-ngapain loh, mandi besarnya digabungkan, ya berkumpul lah, wajibnya suami istri malam Jumat. Karena ada orang begitu kayak mari kita membunuh 1000 Yahudi, kita berkumpul kan gitu deh, keren banget gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita hari Jumat itu harus dibikin luar biasa istimewa karena tidak sama dengan hari yang lain. Beda. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruhkan kita rumah kita itu kalau hari Jumat semuanya harus dirapikan. Minimal katanya dilapin hari Jumat. Jadi kalau ada yang tidak membantu itu harus dikasih respon lebih. Saya bertanya sama Bapak, ini masjid kalau hari Jumat cara membersihkannya beda. Oh sama aja. Berarti masjid ini aneh. Iya. Setahu saya masjid-masjid yang lain itu kalau hari Jumat itu beda. Divakum, dipel, katanya dilap, di mana-mana loh ya. Kalau di sini sama dengan hari biasa, berarti masjid ini termasuk paling aneh. Sama bagusnya. Sama bagusnya. Atau sama bagusnya. Artinya kalau nggak sama dengan yang lain berarti paling aneh. Paling aneh itu artinya apa? Masa hari Jumat kok sama aja? Nggak boleh bikin samaan itu. Bahkan kalau hari Senin ada nggak masjid ini muter ngaji gitu, menjelang jam 12. Ada ya? Di sini muter ngaji kalau hari Jumat. Kalau hari Senin muter ngaji juga. Oh tiap hari? Oh 10 menit sebelum sholat. Oh berarti sama dengan Ras SFM, Radio Safiyah. Kan menjelang 10 menit sebelum sholat ada pengumuman. Ada pengumuman. Jadi bedanya apa? Bedanya apa? Mungkin ketika hari Jumat muter ngajinya lebih lama daripada hari biasa. Pokoknya kita disuruh bikin beda aja. Sampai-sampai dulu kalau di zamannya Nabi Muhammad bergeser ke jalannya Khalifah, azan Jumat itu kan sejarahnya luar biasa ya. Pernah azan sampai 4 kali, lalu 3 kali, lalu 2 kali, lalu sekali. Saat ini di Mekah itu azan masih 2 kali. Jam 11 ada azan, jam setengah 1 ada azan.
Sebenarnya yang paling disarankan adalah bagaimana ketika ada azan jam 9 itu orang biar ngerti, oh ternyata Jumat. Kalau di kita ini menurut saya mau diazani 20 kali kayaknya sama aja ya. Pertama kali azan, oh iya hari Jumat, baca Quran dulu. Azan lagi 1 jam kemudian baru azan lagi yang ketiga kali baru layar-layar. Azan lagi yang keempat baru ini itu. Baru nanti azan yang ke-20, oh azan yang ke-20 sudah mau masuk Jumat. Gitu Pak. Bapak Ibu, di kampung saya itu dulu namanya Haji Kasmo. Pernah saya ceritain? Haji Kasmo lagi buat. Pagi-pagi semua orang pergi ke sawah. Haji Kasmo itu kalau di Jumat perginya ke masjid. Mantap ini Haji Kasmo, luar biasa. Jadi kalau berdoa nungguin orang itu, wah nggak perlu pakai serban, baju dan nggak usah. Cukup pakai dari seadanya, pakai kaos bergerak, orang baca Bismillah, sembuh itu model penyakit apa tapi kan dengan cerita ya. Karena mengerjakan ketaatannya itu luar biasa, mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Hari Jumat sama hari yang lain ternyata tidak sama. Disuruh bikin beda. Mari kita ngomong bulan sekarang. 12 bulan mulai dari Muharram sampai berakhir di Muharram itu ternyata oleh Allah juga dijadikan tidak sama. Nah kita disuruh punya respon yang berbeda ketika ketemu sama bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah SWT. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salah satu syaratun wa wahidun fardun. Jadi 3 bulan haram itu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, baru terpisah 2 bulan, Jumadil Ula sama bulan Sabar, kemudian bulan Rajab. Hari ini kita bulan apa? Nah itu kita sudah pengen ngaji itu. Hari ini itu bulan haram Rajab. Hari ini adalah hari Ahad pertama di bulan Rajab 1435 Hijriah. Berbeda sama hari Ahad yang kemarin-kemarin tidak di bulan haram. Apa istimewanya? Secara tekstual kalimatnya ini mengatakan kepada kita, kalau bulan haram itu datang, janganlah kalian berbuat aniaya, janganlah kalian berbuat dosa, janganlah kalian berbuat salah. Karena perbuatan salah di bulan haram itu dosanya 2 kali lipat. Karena berbuat baik di dalam bulan Rajab itu pahalanya 2 kali lipat. Maka yang disuruh oleh Nabi ketika bulan-bulan haram ini kita disuruh banyak berbuat salih. Kita dengarkan tafsir ayat ini tafsir Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan anna fi hadhihi al-ashhur al-hurum bi iqa'il qital fiha wal halaq li hurmatiha. Sesungguhnya di dalam bulan-bulan yang diharamkan ini kita diharapkan untuk menumpahkan darah-darah atau berperang di dalamnya. Karena kemuliaannya, jadi perang dilarang. Jadi kezaliman yang paling hebat ketika bulan haram adalah menumpahkan darah-darah. Wakilah ada yang berpendapat bahwa yang diharamkan adalah illallah anil dzulm fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim di dalam 4 bulan itu. Tetapi bukan berarti di 8 bulan yang lainnya itu boleh. Jadi ini perintahnya litakid. Kalau di bulan-bulan biasa itu dilarang berbuat zalim, apalagi di 4 bulan yang ada hari ini. Kalau berbuat zalim dilarang, kalau berbuat aniaya itu dilarang, maka
manifestasinya juga istimewa, berbeda. Kalau hari ini kita bisa melakukan amal-amal yang baik, maka yang akan didapatkan adalah sebuah apresiasi 2 kali lipat di luar hari atau bulan haram itu. Nah, mari kita bawa kalimat ini ke rumah kita. Suami istri itu tidak dibenarkan untuk berbuat zalim. Yang dibenarkan adalah beramal saleh. Jadi ibu-ibu mulai besok nanti pagi sampai berakhirnya bulan Rajab, mari kita pakai baju yang paling bagus-bagus. Kita libur pakai baju yang tidak bagus. Kayak misalnya pakai baju rencana wudhunya libur dulu. Itu kan baju biasa ya, rencana wudhu libur dulu. Jadi pakai baju yang paling bagus-bagus, mulai dari nanti pagi habis sholat subuh sampai berakhirnya bulan Rajab. Kalau suaminya nanya, bulan mau kondangannya beliau? Oh bukan, ini sebagai respon saya orang beriman karena bulannya bulan haram Rajab. Jadi ada apresiasi beda begitu loh maunya. Ada istimewanya. Biasanya kalau sampai sama suaminya itu harus ditunggu, giliran kita yang nunggu. Nah, gitu. Kalau biasanya dua-duanya hobinya ngomel sama anaknya begitu, berhenti dulu ngomelnya. Berhenti dua-duanya. Ngomel sama anaknya jangan. Lalu anaknya bertanya, Mama, waktu nggak ngomel? Ini bulan Rajab, ngomelnya dilarang. Kalau dicatat, habis Rajab selesai, aku bakal ngomel sama kamu. Nah, ya, nanti di sana kan sahabat bisa terlibat, nggak ikut ya. Artinya kita disuruh memuliakan bulan Rajab itu. Kalau Nabi kan berdoa ya, Allah barik lana fi Rajabana wasabana. Itu kan bahasa kemuliaan saja. Untuk menjemput bulan yang lebih luar biasa namanya Ramadan itu, persiapannya ini dari bulan Rajab itu. Kalau Rajab dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, nonton TV-nya sudah dikurangi, ABCD-nya sudah dikurangi. Nah, nanti ketemu bulan yang paling hebat itu Ramadan itu. Nah, dia ada istimewa. Bapak-bapak juga begitu, karena ini bulannya Rajab, kita harus memberikan sesuatu yang istimewa. Kalau biasanya kasih belanja 1 minggu 1 juta, kita tambahin 1,5. Nah, ini hebat tuh. Namanya meningkat. Menarik sekali tadi. Mau beli baju baru di bulan Rajab, jadi tidak harus nanti tunggu Idul Fitri. Bulan Rajab beli baju baru, mobil baru, semuanya hebat di bulan Rajab. Pahalanya 2 kali lipat. Jangan-jangan gara-gara ceramah kita baru sama-sama berantem. Tuh kata Ustaz tuh belanjanya serumen, bukan hanya itunya, amal salehnya juga naik. Jadi suaminya tolong dimasakin makanan-makanan spesial itu pada saat bulan Rajab. Kenapa masakannya spesial? Karena bulan Rajab. Gitu. Karena yang disuruh sama ayat ini adalah kita tidak disarankan untuk menganiaya diri atau berbuat zalim. Sehingga amal saleh yang dikerjakan pada bulan Rajab ini akan dilipat gandakan. Nanti kita akan lihat tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sehingga salah satu termasuk amal saleh adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Rajab. Apalagi nanti tanggal 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 yang lebih di bulan Rajab. Niatnya tidak perlu banyak-banyak, niatnya tidak perlu digabungkan macam-macam. Selama kita berpuasa di bulan Rajab pas Yaumul Bait, maka pahalanya sudah otomatis akan 4 kali. Karena kemuliaan bulan Rajab, karena Yaumul Bait, karena puasa sunnahnya, pahalanya itu berlipat. Jadi kalau ikuti niatnya susah, kerjakan aja. Karena di dalam agama kita Islam sebagai bentuk rahmat dari Allah SWT
gelas langsung dari surga nanti. Ini kan informasinya biasa. Wah, enak banget ya. Kalau puasa sehari dapat 70 gelas, kalau 30 hari nanti kita berdiri Pak, dia nggak puasa Pak. Setengah hari berarti kan dapat 35 gelas. Ya kalau gelas ukuran Indonesia sama dapat Pak. Kalau ukuran gelas orang Saudi yang 1 liter, orang Saudi gelasnya gede-gede banget. Kecuali kalau di Arab gelasnya kecil-kecil itu jam-jam kan. Nah ini hadis-hadis yang seperti ini ya oleh para ulama dinyatakan bermasalah, bahkan informasinya maudhu. Tetapi ketika kita berpuasa saja dengan mengatakan bahwa ini adalah bulan mulia, itu hebat. Dan hadisnya maunya Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan perang. Ya Zulqa'dah ada puasanya, Dzulhijjah ada puasanya, Rajab ada puasanya. Puasa tanpa menjelaskan berapa hari. Mau sebulan, monggo. Nah itu kan amal saleh namanya. Kenapa? Yang disuruh sama Nabi adalah puasa yang paling baik adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Lalu kata Nabi, sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Karena hadisnya sahih. Artinya apa? Ketika kita lalu sudah bisa amal saleh yang nomor 1 puasa, mari kita mencoba membangun budaya kebiasaan sholat malam, terutama bulan Rajab ini. Nah, untuk menghindarkan sholat-sholat yang lain, kalau bahasanya itu ajarnya yang dilarang dan sholat rawatib itu. Nanti itu ada sholat rawatib. Rawatib itu dikerjakan di awal bulan Rajab biasanya. Habis sholat maghrib, 6 rakaat sholat dan salam. Niatnya sholat rawatib. Rawatib itu kan artinya biar dicintai. Daripada mengerjakan sholat yang ada perdebatannya panjang, nah, kalau saran saya yang aman aja, sholat tahajud aja selesai. Jadi jangan sholat-sholat yang diperdebatkan dikerjakan, yang hebat dilupakan. Alasannya apa? Oh bangun malamnya susah Pak. Kalau habis malam kan kita masih melek Pak. Agama itu bukan itu dalilnya. Kalau susah mengerjakan bangun malam bukan berarti yang baru harus dikerjakan toh. Ini salah. Bapak Ibu nggak setuju, nggak harus berantem kita kan? Ya terserah. Maksud saya begini, ketika kita mencari pekerjaan yang istimewa, ibadah-ibadah yang istimewa itu jangan mengerjakan sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama panjang lebar. Ini boleh, tidak boleh, ini macam-macam. Coba cara kita yang aman aja deh. Ini yang paling hebat yang mana nih? Ternyata kan yang mulai yang paling hebat. Atau puasa dengan tanpa adanya tertentu itu paling hebat. Nah, carilah yang hebat-hebat itu. Nah kadang-kadang kita selalu membalikkan suasananya. Yang disunahkan betul gak diapresiasi, yang belum tentu diajarkan malah justru diapresiasi. Nah menurut kalimat-kalimat ini, ibadah atau amal saleh yang paling istimewa ya itu tadi. Ada puasa, ada sholat malam, ada baca Quran, ada bersedekah. Ini yang disarankan ya, amal-amal saleh ketika datang bulan Rajab itu atau bulan Arab itu. Karena kalimatnya adalah tidak boleh berbuat aniaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa hadis Nabi atau penafsiran tentang arba'atul hurum itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Qala al-Muharram wa Rajab wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Sama dengan yang di atas ya. Bulan 4 itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi ada Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wa ahja al-sa'ad bin Dhahab inna masami'in haraman li alla yakunu fihinna harbun. Sesungguhnya kemuliaan bulan-bulan haram itu karena dilarangnya ada peperangan. Orang disuruh berhenti semua perang itu. Apalagi dendam, apalagi berantem. Jadi setelah nanti kita ini pulang dari sini itu yang suka cemburu-cemburu sama tetangganya itu coba tersenyum
karena dia diserang dulu bukan berarti nggak boleh balas. Kalau begitu nanti kita menderita semua kan kira-kira gitu ya. Sehingga kayaknya Pak Wafatul musyrikin agama sama yuqatilul. Kalau diserang dulu ada dibalas. Jadi mereka sudah menganiaya betul itu. Jadi haramnya bulan ini itu sudah sebelum Islam datang. Sehingga apa? Yang disarankan dalam hadis ini adalah kemuliaannya karena ada apresiasi pahala yang dilipat gandakan. Mari kita lihat pernyataannya Ibnu Abbas dalam Su'bul Iman kitabnya Al-Baihaqi. Subhanahu wa ta'ala arba'at ashhur faj'alahunna haraman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menjadikan 4 bulan ini bulan yang mulia. Kalau namanya bulan mulia itu seperti kita datang ke Mekah itu tanah haram. Jadi namanya haram itu adalah mulia. Artinya apa? Tidak boleh ada orang berbuat salah. Enggak boleh masuk ke sana pakai senjata. Enggak boleh masuk ke sana tanpa pakai kain ihram. Harus memuliakan. Sehingga yang disebut hanya mentauhidkan, mensucikan, bertahlil kepada Allah Subhanahu taala jalla wa ala. Wa akbar dan diagungkan kemuliaannya. Jadi kan bahasanya itu kan diagungkan. Bagaimana caranya kita mengagungkan? Bagaimana kita mengapresiasi bahwa ini adalah bulan haram? Kalau tidak ada pekerjaan lebih, oh sama aja dengan hari biasa. Sholat berjamaah, itu pulang, itu ini. Harus ada yang istimewa dong. Kalau biasanya ada sholat jamaah tidak ngaji dulu. Biasanya ini harusnya ini dulu. Itu berarti namanya respon yang berbeda karena bulannya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah, gitu Pak. Wa ja'ala ad-dinu fihi a'dham, dan agama ini dijadikan di 4 bulan itu menjadi mulia, mengagungkan agama. Apa saja perintah agamanya mari kita apresiasi. Wal amalus salih wal ajru a'dham, dan amal saleh ditingkatkan karena pahalanya besar. Nah, ini ngomongin pahala besar itu yang tadi saya ingin katakan. Kalau kita nyumbang 1 semen di luar bulan Rajab, pahalanya cuma sampai 700 tak semen, sampai 1000 sekian semen. Kalau bulannya itu Rajab berarti akan 2 kali lipat. Kalau 1 semen berarti menjadi 1.700 kali 2 berapa? 1.400 semen. Ya. Kan kalau di Al-Qur'annya kan cuma 1 butir menjadi 1 tangkai, 7 tangkai menjadi gitu ya. Karena ini bulannya Rajab. Oh. Ada besar sekali. Nah, jangan sampai Rajabnya kelewat. Nanti kata Ustaz, nanti sebentar lagi datang lagi Ramadan Ustaz. Infak lagi kita. Loh, ini kan hanya sudah nasihat. Agamanya itu ngajarin sama kita disuruh merespon ketika datang-datang bulan yang hebat itu. Nah, nggak usah jauh-jauh. Nah, masjidnya Bapak ini sedang mau dibugar. Tiangnya udah berdiri. Tiangnya doang, yang lainnya kan belum. Nah, kita disuruh respon. Sebagai responnya adalah kalau pahala makan banyak bisa dicari di mana-mana ya. Tapi merespon bagaimana yang ada waktu kita dibikin tiap hari, kita buat sholat tiap hari, buat kita nyari ilmu tiap hari, kita datangi setiap detik untuk meminta ABCD kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala di rumahnya ini gitu. Nah, mari kita respon itu dengan respon yang berbeda. Di samping ada apresiasi besar yang dijanjikan oleh Allah lewat kemuliaan bulan Rajab itu. Memang di Indonesia ini kemuliaannya bulan Rajab tidak semewah ketika Muharram ya. Kalau Muharram itu kan tahun baru Islam kan lumayan lah, ada pawai, ada macam itu saja masih kalah sama bulan Masehi. Tahun baru Masehi kan luar biasa tau, kembang api di seluruh dunia tayang, api di acara di luar. Tapi kalau Islam tahun baru gitu tidak pernah ada gaungnya itu. Entah siapa yang salah, kita nggak bicara salah juga ya. Entah siapa yang salah, bahwa alam. Nah, mari kita mulai sama diri kita. Kalau orang lain sebenarnya tidak merespon, nah mari kita respon karena kita sudah haji, kita sudah dikasih tahu, kita sudah diinformasi
dzalika dinul qayyim. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah kalimatnya juga sama toh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina wa dzalika dinul qayyim. Menegakkan sholat, zakat, lalu mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah SWT. Itulah agama. Jadi dengan merespon Rajab sebagai bulan haram, bulan yang harus meningkatkan amal kita itu bukan berarti amalan yang sudah sering kita kerjakan lalu dilupakan, ditingkatkan. Bahasanya kan ditingkatkan, wal amalus salih, meningkatkan amal salih. Caranya seperti apa? Ya, seperti tadi itu yang sepele-sepele aja direspon. Komunikasi rumah tangga, pelayanan dalam rumah tangga, ngobrol di rumah tangga, itu yang harus ditingkatkan. Sederhananya kan begitu. Jadi yang jelek-jelek dikurangi dulu, ditukar sama yang baik-baik selama bulan Rajab. Jadi ketika ada yang bertanya, kenapa kok beda sama yang kemarin? Oh ya, agama kita kalau kita beda karena bulannya Rajab. Kalau kontin itu kan agak susah ya. Orang harus selalu baik, agak susah ya. Nah, kali-kali dibikin beda. Ini kok beda ya hari ini, besok beda lagi karena bulannya Rajab. Jadi pahala besar. Lalu amal saleh ditingkatkan, itu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian mana tadi? Ayat selanjutnya adalah hadis tentang maqatilul musyrikin kafir. Ini yang saat ini sedang terjadi. Maka perangilah orang-orang musyrik itu ke semuanya. Kalau kan antara kalau mereka menyerang di bulan haram itu, ngajak berperang di bulan haram itu, atau mereka sudah memulai menyerang di bulan haram, jangan serangan. Nah biasanya orang-orang Yahudi itu, Nasrani dalam hal ini, setahu saya sudah berkali-kali ya, setiap kali masuk tanggal 1 Muharram kan satu bulan di dunia kan kalau nggak salah tahun kemarin ya, itu pagi hari kita mau merayakan tahun baru Islam. Topi barat kan memanas itu, ada pemimpinnya Hamas atau Fatah itu yang digabung bom, akhirnya kan langsung panas lagi, apa bergejolak kan? Jadi seakan-akan memang sengaja dicari kira-kira apa kesempatannya gitu. Sementara orang Islam punya Al-Quran, kalau bulan haram tidak boleh berperang, disuruh memuliakan. Tapi kalau dimulai berperang, ya serang aja gantian, ya dibalas. Itu perintahnya. Jadi jangan kalau mentang-mentang di bulan Rajab bapak ditonjok sama orang lalu dia ya enggak. Ya kalau berani ya silakan ditonjok lagi. Kalau nggak berani ya udah lari aja. Kalau nggak berani ngapain? Enggak lah. Ya bodoh kira-kira gitu. Tapi bukan berarti dia. Kalau di Ramadan kan hadisnya nggak begitu. Kalau Anda sedang puasa Ramadan, lalu ada orang mati, kita hanya disuruh mengatakan saya sedang puasa. Jadi kalau ada urusannya orang berbuat zalim di bulan Rajab itu, apakah kita harus membalas dengan kezalimannya? Ada perintahnya. Kalau dia sudah mulai berbuat jelek, dalam hal ini berperang, ya ada serangan. Kalau cuma berbuat jelek, disakiti macam-macam, mungkin lebih baik kita tunggu lah ya. Saya tidak bisa membalas kesakitan, tapi nanti selesai Rajab tunggu ya. Mungkin lebih baik. Artinya kita tidak mengerjakan kejelekan yang sama atau membalas kejelekan yang sama di bulan yang mulia. Dihindari lebih baik. Artinya apa? Sebagai bentuk respon pemahaman yang luar biasa dari orang yang beriman, ketika bulan Rajab itu datang, seyogianya ada pekerjaan-pekerjaan istimewa yang dilakukan oleh orang. Apapun bentuk pekerjaan masalahnya, mulai dari rumah kita, komunikasi sosial kita, lalu hubungan kita antara kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia sesamanya harus ditingkatkan karena bulannya Rajab atau bulan dari. Cuma kadang-kadang dibalik ya sama sebagian orang di Indonesia, bulan Muharram itu kan orang tidak berani melakukan pernikahan gitu ya.
Muharram itu kalau di Indonesia apa? Surah. Surah ya. Orang pada takut kalau surah itu nikah. Karena di Indonesia kalau bulan surah yang ada sahris. Sahris ya. Sahris dan macam-macam ya. Padahal itu bulan baik. Artinya apa? Orang disuruh mengerjakan sunnah-sunnah itu berarti baik loh. Wallahu a'lam. Tapi nanti ketika bulan Dzulhijjah mereka semuanya nikah di Allah. Dan ramai itu orang nikah itu. Artinya itu bulan Arab juga kan sama. Cuma dibalik di Muharramnya dia nggak berani, Dzulqa'dahnya penuh setiap hari kondangan. Ramai nomplok di situ semuanya kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Yang lainnya hadisnya sama yang menjelaskan tentang macam-macam bulan haram yang selalu berputar ya. Cuma hari ini kita dapat peningkatan tawasul bil haqqi atau perkataan yang baik, nasihat-nasihat benar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa merespon dengan respon yang positif, meningkatkan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Semoga ada manfaat. Terima kasih Pak Haji telah menyebarkan semua makalah hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ustaz Marono bisa bermanfaat untuk kita semua dan itu mempersiapkan diri menghadapi bulan-bulan berikutnya dan tujuannya mencapai ke bulan Ramadan. Dan utamanya setelah kita tarik kesimpulan hubungannya dengan renovasi masjid. Semoga respon dari bapak-bapak ibu sekalian sangat besar karena dengan bulan-bulan yang disebutkan tadi, ketika kita bersama dengan kami bisa menyisihkan rezekinya yang tadi sudah dijelaskan pahalanya dari kita. Dan terima kasih kepada jemaah semuanya yang telah menjalani sebagai pelengkap dari syarat untuk mendapatkan ILB kita ini. Kira-kira untuk ini kita tutup sekian dan terima kasih atas perhatian bapak-bapak yang sekalian. Mohon maaf dari Mari kita ada pertanyaan enggak? Ada. Ya. Ada. Berapa ada biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ada di Bapak tadi disinggung sedikit tentang mandi. Saya ada dulu orang-orang tua kita kalau mandi itu pakai peterusan itu berarti peterusan atau nyamping, yaitu kain yang dipakai khusus untuk mandi. Ibu ya sarung gitu ya, sehingga tidak toples gitu ya. Kalau bawa ekor yang logam sehingga mudah di dalam kamar mandi itu mereka rasa malu karena Allah malaikat jin itu melihat. Nah ini dampaknya ketika sholat umum itu rasa malu itu. Nah yang saya tanyakan, apakah itu manis seperti itu mutaba'ah atau Rasul ketika mati? Itu yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Marono bahwa di bulan-bulan Arab itu
kakinya masuk ke selangkangannya Aisyah masuk ke selangkangannya Nabi. Sekarang kan diberikan informasi bahwa mereka mandi berdua satu jana suami istri itu pernah dilakukan itu. Kalau kemudian Bapak Ibu saat ini belum pernah mandi seperti itu, harusnya dikerjakan. Mandi satu jana berdua. Kalau kita mandi sendiri, ya, yang pasti ada ruangan yang sudah disekat tertutup rapi, ya mandi lah. Misalnya kayak di hotel-hotel itu kan ada kamar spesial, ya. Masuk kamar mandi, biasanya di dalamnya dijual gitu. Ada tembok lagi, ada kaca, mandi, berendam itu kalau di Mekah itu. Ya mandinya pasti telanjang lah mandi kita. Apakah telanjang di tempat itu boleh? Boleh, karena yang dilarang sama yang dimakruhkan sama kita kan melihat auratnya sendiri itu dari dilarang. Tapi itu hanya hukumnya makruh ya, sebaiknya dilarang. Makanya pakai celana kolor itu berbeda dengan apa kalau yang ombrol kan? Kalau yang ombrol itu dilarang. Karena itu akan berarti wudu. Karena hanya segera dimakruhkan saja. Ya kalau pakai kolor itu pakai sarung kolor itu ya nggak usah pakai apa-apa, toples. Itu benar. Ya tidak melanggar aturan kita. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu, nah, sebagai alasan biar ada apa kesetaraan antar mereka berdua, nah itu dilakukan oleh Nabi. Makanya yang merespon hadis saat ini kan dia kan orang-orang Madura aja. Orang Madura itu setahu saya, dia kalau punya tempat bak mandi itu gede, kira-kira buat duduk berempat orang. Ya, orang Madura aja. Saya pernah datang ke rumahnya orang Madura itu sama. Ternyata tempat mandinya dia sama dengan yang di Madura ternyata ada gede-gede. Emang kenapa sih kok orang itu oh biar bisa berbeda dengan desa lain begitu gitu ya. Di samping ada dalil bahwa bahasa dua pola menurut Imam Syafi'i itu memang mau diakomodir oleh tempat mandi yang besar ini. Kalau kita di sini kan bikin bak mandi gede-gede kan enggak ya. Bahkan ada yang sudah pakai ember. Yang ember yang ukurannya belum jelas berapa liternya ya. Ini yang dikerjakan kita. Jadi mandi yang aturannya ketika di tempat sendiri ya menutupi aurat itu lebih baik daripada dilarang. Kalau bisa itu lebih baik. Ya, pakai sarung lebih baik. Kalau bahasa itu pakai kumber. Jadi bukan anti toples. Saya baru tahu ada istilah baru toples. Itu bahasanya telanjang dulu kan. Maksudnya telanjang dulu kan. Ya, mungkin karena kita ini ya. Sebenarnya semenjak kemarin ada kasus JIS itu, Jakarta Islamic School yang lalu ya dulu itu, kan kemudian para psikolog mengajarkan kepada kaum bapak ibu agar tidak membiasakan pakai handuk setelah mandi keluar dari kamar mandi dalam kondisi yang buka lalu dilihat anaknya misalnya, untuk mencegah bagaimana membiasakan diri membuka aurat itu, lalu dicontoh oleh anak-anak ini kan. Saran itu kan untuk mendeteksi atau untuk menanggulangi secara dini, biar anaknya paham betul bahwa ini ada aurat, bahwa ada kemuliaan, ada dijaga, dipelihara. Caranya kalau seperti itu, kebiasaan membuka aurat di depan anak kita itu jadi penghantar mereka untuk membuka semua auratnya. Nah, itu sehingga disarankan untuk tidak disampaikan. Baik, ketika kita berbicara mandi sesuai dengan hadis seperti itu. Jadi pakai celana dia, pakai sarung ayu gitu. Kalau semuanya dia akan menyusahkan ya benar-benar ya untuk kelas itu tidak akan membuat dosa. Hanya disarankan dan kalau suka makruh gambarnya melihat orang sendiri itu tidak benar. Terus yang nomor 2 puasa 3 hari dan 1 hari. Berarti ada
13, 14, 15 itu yang disampaikan oleh nama Budaya Biar Islami. Jadi cara menghitungnya ada juga, tapi pekerjaannya bersama 3 tanggal. Jadi kalau saya mau ditambah ya puasa lagi karena saya raja. Puasa sunnah, ya kan? Sunnah juga raja, tapi tidak perlu pakai pemahaman pahala habis ini macam-macam. Puasa dengan haram saja. Namanya dengan raja. Sudah cukup, kawan. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap ilmu yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan Allah selalu menolong dan membantu kita lewat daya dan taufiknya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya Pak? Oh iya, makasih Bu.